Oke, selamat pagi seluruh mahasiswa Unisia yang luar biasa ya. Dan hari ini telah hadir juga Ahmad Sofiullah dari kelas Wireless Communication and Networks ya. Saudara-saudara, kita mulai ya. Pembahasan kita hari ini adalah untuk membahas tentang introduction ya, introduction dan tipe dan penerapan dari jaringan wireless ya. Jaringan wireless ini saudara-saudara berkembang sangat pesat sekali ya, mulai dari sejak awal ditemukannya itu penerapan gelombang radio sebagai pembawa informasi ya, dari era zamannya Guglielmo Marconi ya, penemu dari gelombang radio yang bisa modulasi data. Kemudian wireless communication ini saudara-saudara akhirnya berkembang di jaringan komputer ya. Jaringan komputer eh, yang memiliki keunggulan dalam konektivitas ya, yang itu lebih unggul dibandingkan telekomunikasi yang bersifat broadcast ya, yang di situ tidak ada protokol ya. Nah, di dalam jaringan komputer yang itu sudah distandarkan menjadi protokol komunikasi data, akhirnya memerlukan suatu tambahan teknologi ya, supaya dia semakin melebarkan atau meluaskan jaringannya. Nah, untuk meluaskan jaringan komputer ini akhirnya diterapkanlah jaringan wireless ya. Jadi dulu jaringan komputer itu harus menggunakan kabel ya, kabel atau via wire ya. Sehingga kalau dengan kelemahannya kan jaringan yang berbasis kabel itu harus harus stand pada position ya. Sehingga memiliki banyak kelemahan ya. Salah satunya adalah untuk mengantisipasi kebutuhan manusia yang semakin mobile, bergerak ya, semakin dinamis. Nah, wireless communication ini saudara-saudara karena berbasis pada gelombang radio ya, jaringan komputer yang berbasis kepada radio, maka jaringan wireless ini prinsip utama yang harus kita kuasai adalah prinsip transmisi data dengan gelombang radio atau gelombang elektromagnetik ya. Lebih tepatnya adalah gelombang elektromagnetik sebetulnya. Nah, ini saudara-saudara, gelombang elektromagnetik ini bisa berpropagasi karena adanya prinsip di dalam dunia telekomunikasi, yakni pemancar dan penerima ya. Pemancar dan penerima. Pemancar dan penerima lah menjadi hardware-nya jaringan wireless ya, seperti yang saat ini kita gunakan ya. Kalau tidak ada pemancar dan penerima, maka kita tidak bisa memanfaatkan gelombang radio sebagai wireless networks ya, sebagai jaringan internet wireless atau jaringan komputer wireless. Nah, jaringan wireless ini memiliki banyak keunggulan ya, dari sisi itu banyak hal ya. Jadi dari sisi broadcasting information ya, jaringan radio atau elektromagnetik itu paling unggul ya. Hingga saat ini belum ada yang bisa melebihi daripada jaringan telekomunikasi berbasis radio ya, yang mampu broadcast ke seluruh permukaan bumi ya. Nah, itu yang nanti akan kita bahas ya kan, dengan Starlink ya, bagaimana Starlink itu menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, jaringan wireless yang saat ini berkembang di dunia jaringan komputer ya, itu sudah mulai beragam ya. Mulai daripada gelombang RF ya, gelombang radio frekuensi ya. Gelombang radio frekuensi ini ya seperti yang kita gunakan saat ini ya, ada jaringan itu berbasis 2,4 GHz ya, jaringan itu 5,2 GHz ya untuk wireless yang sifatnya indoor ya, ataupun juga outdoor dengan jangkauan yang terbatas ya. Kemudian juga ada mobile phone, mobile networks ya. Mobile networks itu mulai dari frekuensi 800 MHz ya, sampai frekuensi di era 5G sekarang yang kita gunakan ya. Kemudian juga RFID ya, radio frequency identification ya. RFID itu juga merupakan contoh daripada penerapan wireless ya. Kemudian juga WiFi yang tadi saya sebutkan ya, kemudian juga infrared ya, inframerah ya, untuk katakanlah IoT ya, untuk katakanlah itu sensor yang terhubung dengan jaringan ya, kemudian juga Bluetooth ya, itu juga sama ya. Ya, kemudian juga GPS ya. GPS itu juga menggunakan prinsip daripada jaringan wireless networks ya, yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik ya. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau mau kita tambahkan lagi salah satunya adalah Starlink.
Starlink itu juga masih menggunakan radio microwave ya, microwave dan juga gelombang optik ya, gelombang frekuensi di daerah optik ya, yang digunakan untuk men-setup jaringan komputer di itu daerah low Earth orbit ya, untuk servis ke permukaan bumi di terestrial. Nah, saudara-saudara, kalau mau kita expand lagi, saudara-saudara, ini juga banyak. Tidak hanya terbatas kepada jenis-jenis yang saya tampilkan di layar komputer kita ini. Ada juga jaringan wireless itu yang itu digunakan untuk komunikasi bawah laut, ya. Komunikasi bawah laut ini sebagai contoh kan peralatan-peralatan militer, ya. Peralatan militer itu juga menggunakan jaringan wireless bawah laut, ya. Ini juga masih dalam tahapan penyelidikan ya. Saya juga sedang meneliti di situ ya. Jadi jaringan bawah laut ini ya yang bersifat mobile ya kan itu dirancang juga menggunakan konsep wireless ya. Nah, wireless ini saudara-saudara memiliki keunggulan karena memang dia itu merambat di dalam eh, media atau ruang hampa ya. Jadi salah satu keunggulan daripada komunikasi wireless ini adalah karena dia tidak menggunakan kabel sebagai penghubung jaringan, sebagai media jaringan, karena dia menggunakan atau juga fiber optik ya, dia tidak menggunakan itu jaringan via fiber optik atau kabel koaksial atau juga kabel UTP LAN network ya. Jadi wireless ini saudara-saudara dia memanfaatkan prinsip perambatan gelombang. Nah, ini yang paling penting ya. Prinsip gelombang merambat. Gelombang merambat itu ya kan dia bisa merambat di medium ya, dia juga bisa merambat di tanpa medium atau non medium atau juga ruang hampa. Nah, ini yang bisa jadi kita manfaatkan karena dia merambat kemana saja ya dan di mana saja ya kan, maka dia bisa kita manfaatkan sebagai pembawa data ya, membawa sinyal ya. Kalau dalam dunia telekomunikasi itu sebelum dia menjadi data dia sinyal dulu kita sebut ya. Jadi sinyal itu dia membawa sinyal ya atau data lah ya. Nah, kemudian saudara-saudara, bagaimana gelombang itu merambat? Nah, ini paling penting harus kita pelajari ya. Walaupun ini adalah ilmunya orang-orang elektronik ya, orang elektro, orang telekomunikasi, tapi kita di orang informatika juga harus mempelajarinya ya, karena dengan mempelajarinya kita tahu karakteristik daripada jaringan wireless ya. Halo, cek. Halo. Halo. Halo, Pak. Halo. Dengar ya? Iya, Pak. Iya. Saya dengar ya. Oke. Iya, Pak. Dengar. Oke, nah, saudara-saudara, bagaimana gelombang itu merambat? Ya, gelombang merambat itu merupakan karakteristik daripada itu fenomena, ya kan, fenomena itu listrik dan kemagnetan. Ya, jadi fenomena listrik dan kemagnetan ini, gitu ya, itu terkopling satu sama lain, gandengan perambatan dari ya, boleh dianggap sebagai perambatan energi ya, boleh dianggap sebagai perambatan getaran ya. Jadi apa sih itu gelombang itu sebetulnya? Gelombang itu dulu dikenal sebagai mekanik ya. Suara kita, suara Anda itu gelombang mekanik ya, merambat ya. Suara kita pancarkan dari mulut kita, dari tenggorokan kita ini merambat, dia getaran mekanik. Getaran mekanik yang sampai di gendang telinga kita. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi getaran mekanik ini saudara membawa informasi dari kita dan Anda terima ya, tidak kita ketemu langsung ya, termasuk segini. Nah, saudara-saudara, sama juga gelombang elektromagnetik itu juga ya, dia adalah getaran. Bedanya getarannya adalah getaran daripada gaya listrik dan gaya magnet. Nah, ya. Jadi dia sama-sama getaran, dia getaran listrik dan getaran magnet. Yang getaran listrik itu ya kan, terkopling satu sama lain. Putus, Pak. Putus ya. Cek. Halo. Halo, Pak. Masih putus-putus, Pak. Halo. Gambarnya Iya, juga. iya, iya. Putus-putus ya kamarnya. Iya, iya.
Ya, Iya, ya. Pak. Ya, oke, Indra, ya. Eh, Oke, mohon maaf ada gangguan ya, gangguan jaringan sepertinya, ada gangguan jaringan. Ya. Oke, saya ulang. Jadi saudara-saudara, gelombang elektromagnetik itu adalah getaran, ya, getaran yang itu dihasilkan dari ya kombinasi antara energi listrik atau gaya listrik ya dengan gaya magnet, ya. Jadi kalau Anda itu eh, bisa membayangkan ya kan, jadi bergetaran, ya, getaran, ya, bergetar, ya, yang itu getarannya adalah merambat, ya. Jadi getaran, salah satu sifat getaran itu merambat, ya. Anda punya penggaris, ya, penggaris atau juga itu batangan besi yang tipis ya kan, Anda getarkan. Getaran itu merambat, ya. Anda memberikan energi getaran mekanik ya ke dalam penggaris ya kan, itu merambat. Merambat sampai ke ujung getaran, ya. Anda juga punya tali ya kan, tali itu misalkan sepanjang 10 meter ya, Anda ikatkan di ujungnya ya kan, kemudian Anda getarkan mekanik, itu merambat, ya. Itu salah satu sifat gelombang itu memang merambat, ya. Anda pergi ke pantai ya melihat ombak itu juga sama getaran, ya. Nah, ada lagi getaran yang lebih tinggi ya, itu adalah getaran yang bersifat elektromagnetik. Nah, ini yang seperti saya tunjukkan kepada Anda ini ya. Jadi getaran itu menghasilkan medan ya, medan atau area tempat perambatan daripada gaya listrik dan gaya magnet. Nah, gaya listrik dan gaya magnet ini saudara-saudara ya kan saling terkopling satu sama lain. Ya, nama juga gelombang elektromagnetik ya. Dia merupakan perpaduan antara listrik dan magnet yang saling terkopling satu sama lain. Nah, karena terkopling satu sama lain, dia merambat ya kan menghasilkan namanya medan energi elektromagnetik. Nah, bagaimana data itu atau informasi itu dibawa? Data atau informasi dibawa itu ya kan dimodulasi di dalam gelombang ini ya, di dalam perambatannya ya. Jadi data atau yang Anda kalau Anda lihat garis-garis panah itu, nah itulah data itu atau informasi itu atau sinyal itu ditaruh di situ. Nah, gitu ya. Jadi data itu ditaruh di situ. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan prinsip ya kan modulasi data ya atau sinyal. Ya, ini penting saudara-saudara kita pelajari karena itu nanti akan menjadi fundamental kita memahami jaringan wireless, karakteristik daripada wireless ya. Nah, gelombang elektromagnetik ini saudara-saudara merambat ke segala arah ya. Merambat ke segala arah gitu ya. Yang itu memang ada ilmunya sendiri ya bagaimana kita mempelajari perambatan gelombang ya kan. Nah, Pak, kalau gelombang itu merambat di media kabel ya kan, nah, sama juga, maka gelombang elektromagnetik juga merambat di media kabel ya. Kemudian kalau dia merambat di apa itu di fiber optik ya dari sumber katakanlah laser gitu kan, laser transmitter ya kan, dia juga sama, dia merambat di media fiber optik ya. Nah, tapi kalau dia merambat dipancarkan di udara atau ruang hampa kan, dia akan menyebar ke segala arah. Menyebar ke segala. Nah, menyebar ke segala arah inilah bisa kita manfaatkan sebagai komunikasi wireless. Nah, gitu ya. Nah, setiap gelombang saudara-saudara, baik itu gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik ya, dia itu bisa kita karakteristik ya kan menjadi besaran-besaran fisik ya. Ada frekuensi ya, jumlah getaran setiap detik. Nah, itu frekuensi ya. Kemudian waktu getar per detik namanya periode. Nah, gitu ya. Kemudian kemudian naik turunnya gelombang, ukuran panjang gelombang. Nah, itu jadi properti fisik daripada gelombang elektromagnetik itu atau juga gelombang mekanik itu diukur dalam bentuk frekuensi, ya. Frekuensi, periode, kemudian juga panjang gelombang, ya. Jadi panjang gelombang itu adalah siklus daripada perjalanan gelombang
satu satu siklus penuh ya, puncak gelombang dan lembah gelombang. Nah, begitu ya. Jadi itu gelombang elektromagnetik ini saudara-saudara juga merupakan sama ya dengan gelombang mekanik dan juga gelombang yang lebih tinggi sampai gelombang optik ya, sampai di atasnya optik ya sama. Ukurannya adalah frekuensi, periode, kemudian juga panjang gelombang. Nah, gitu ya. Jadi saudara-saudara kan kalau Anda misalkan, Pak, Anda saya menggunakan frekuensi 2,4 GHz ya kan, itu apa maksudnya? Berarti 1 detik ada 2,4 ya, ada 2,4 miliar getaran ya gelombang elektromagnetik ya. Jadi kalau Anda menggunakan, Pak, saya menggunakan wireless jaringan wireless, frekuensinya adalah frekuensi radio ya, masih mendekati daerah microwave ya, itu adalah 2,4 GHz. 1 detik itu ada 2,4 miliar ya gelombang yang bergetar. Nah, gelombang yang bergetar inilah saudara-saudara kita manfaatkan sebagai pembawa data atau sinyal atau informasi di dalam jaringan. Ya, nanti selanjutnya kita pelajari ya spektrum gelombang elektromagnetik. Ya, saudara-saudara, prinsip daripada jaringan komunikasi wireless ini memang memanfaatkan prinsipnya radio awalnya. Ya, jadi Pak Guglielmo Marconi ya, penemu daripada wireless telegraph ya, yang berhasil mengirimkan itu gelombang elektromagnetik ya dulu EM ya menggunakan itu prinsip EM atau amplitude modulation ya, itu dia bisa mengirimkan sinyal ya dari Amerika ke Eropa ya kalau nggak salah ya. Nah, saudara-saudara, wireless ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan kabel ya. Jadi wireless itu ada keunggulan ya, tapi juga ada kelemahannya juga ya. Jadi keunggulan dan kelemahan itu memang itu merupakan satu yang alamiah ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya ya, menggunakannya dan mengkompensasi daripada kelemahan-kelemahan itu ya. Jadi kalau misalkan Pak lebih cepat mana Pak, wireless dengan kabel? Gimana saudara jawabannya? Lebih cepat mana kalau dalam jaringan, kabel atau wireless? Halo? Wireless, Pak. Ya, itu pertanyaan itu ya kan tidak Kabel, Pak. harus kita teliti ulang ya. Case-nya apa dulu case-nya ya? Case-nya. Kalau jaringan itu fiber optik kabel, fiber optik kan kapasitasnya gede, besar sekali ya. Nah, itu pasti cepat di kabel tapi menggunakan fiber optik. Gitu ya. Wireless ya kan itu juga lebih cepat ya kan atau juga lebih mobile kalau dia menggunakan satelit. Nah, itu juga ya. Jadi pertanyaan ini saudara-saudara kita lihat case-nya di mana ya, tidak serta-merta dua-duanya itu ada begitu kelemahan karena dua-duanya itu ada kelemahan dan juga keunggulan ya. Jadi semua di dalam jaringan komputer prinsipnya adalah semua itu kita gunakan ya, baik itu wire, baik itu berbasis kabel ya, fiber optik ya, kemudian RJ45, kemudian koaksial itu kita gunakan. Hanya case-nya saja seperti apa ya. Wireless juga sama digunakan juga ya, digunakan. Itu juga case-nya juga sama ya. Oke, mari kita lihat keuntungan daripada wireless communication. Pertama adalah dari si cost ya. Instalasi cost-nya karena kita tidak perlu install kabel ya. Kita tidak perlu menggelar kabel RJ45, kabelnya koaksial ya, kabel daripada itu fiber optik ya, sehingga murah ya. Ya itu low cost implementation ya. Wireless ya, hanya tinggal pasang pemancar dan menerima selesai ya. Tapi jaraknya juga terbatas ya, jaraknya terbatas karena di situ ada tadi ya, ada gelombang elektromagnetik yang merambat ya. Pertanyaannya adalah sampai di mana dia bisa merambat gelombang elektromagnetik itu. Gelombang elektromagnetik itu merambat saudara-saudara, ada ukuran jaraknya ya. Ada ukuran area yang masih bisa diterima bahwa gelombang elektromagnetik itu masih bisa performansinya masih cukup bagus ya, atau cukup handal, dia bisa mentransfer data. Nah, gitu ya. Jadi ini yang harus juga dipertimbangkan ya di dalam kita menerapkan jaringan wireless ya. Wireless unggul di sini mobility ya, mobility karena gelombang elektromagnetik itu merambat ke segala arah ya dalam jarak jangkauan tertentu gitu kan. Maka dalam radius ya propagasi gelombang elektromagnetik ya kan itu bisa di cover oleh jaringan wireless ini ya, seperti mobile phone kita ini ya, mobile phone kita
wireless kita kan itu masih dalam jarak jangkauan gelombang elektromagnetik yang masih bisa melakukan proses transmisi data ya atau juga transfer data ya. Ya, easy of installation otomatis ya karena kita tidak perlu menggelar kabel ya. Kemudian reliability keterandalan ya. Keterandalan ini sebetulnya adalah tergantung dari environmental condition. Nah, ini ya. Pak, dia handal ya. Handal ini saudara-saudara tergantung dari lingkungannya. Ya, tidak serta-merta dia handal ya. Handal itu kalau bisa saya katakan lebih handal kabel ya. Kalau kabel kan fixed station, dia nggak ada gangguan ya. Waktu gelombang merambat di dalam kabel ini saudara-saudara, dia tidak ada gangguan. Sebagai contoh di sini ya, ini ya. Ini kabel ini saudara-saudara, tempat misalkan ini kabel koaksial atau fiber optik. Gelombang elektromagnetik merambat di sini. Ya, dia tidak ada gangguan ya. Selama ini nggak putus karena masalah ya. Tapi kalau dia merambat di udara atau di ruang hampa ya, ya sangat dimungkinkan sekali ya adanya gangguan ya. Jaringan wireless kita ini, mobile phone kita ini rawan gangguan ya. Ada interferensi, ada yang namanya apa itu interaksi gelombang elektromagnetik itu merambat dengan medium ya yang mengakibatkan sinyal itu naik turun ya. Sinyal itu mengalami fenomena-fenomena propagasi gelombang elektromagnetik di dalam medium. Apa saja itu Pak Ucu? Ya ada fenomena gelombang, ada fenomena difraksi atau difraksi ya, terdifraksi kan. Gelombang elektromagnetik itu mengalami pembelokan arah ya. Kemudian juga ada yang namanya interferensi jika kebetulan dia ketemu dengan gelombang dengan frekuensi yang sama ya. Ada juga dispersi terurai ya kan untuk kasus-kasus di mana gelombang elektromagnetik daerah optik ya. Kemudian juga ada fenomena refraksi pembiasan ya, ada fenomena scattering hamburan ya kan. Waktu gelombang elektromagnetik dia ketemu dengan awan ya. Awan di lapisan udara kita, atmosfer kita. Dia mengalami fenomena scattering ya, hamburan ya. Hamburan itu juga menurunkan performansi daripada transmisi sinyal atau data atau juga informasi ya. Nah, kemudian jadi reliability ini adalah sebetulnya adalah handal gitu kan, tapi juga memperhatikan lingkungan ya atau tempat dia merambat ya. Jadi reliability-nya sebetulnya lebih tinggi di wire ya, lebih tinggi di kabel ya karena dia tidak ada gangguan ya. Nah, kemudian disaster recovery-nya juga itu menguntungkan ya karena dia kabelnya nggak putus ya. Kalau kabel itu kan ada bencana rawan putus ya. Nah, ini adalah keuntung itu kerugian daripada jaringan wireless ya. Saya disebutkan ya ada interference ya. Sebenarnya bukan hanya interference ya, tapi adanya fenomena propagasi gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan medium ya. Berinteraksi dengan medium itu berbahaya, ada pantulan ya, tadi disebutkan ya ada pantulan, ada dispersi, ada difraksi, ada scattering atau hamburan ya. Kemudian ada ini tuh otomatis ada interferensi kan. Berbagai macam fenomena gelombang yang itu sudah terjadi secara fisik itu juga terjadi pada wireless communication. Nah, inilah yang membatasi performansi sebetulnya. Jadi wireless communication itu saudara-saudara untuk jarak pendek, jarak yang masih dalam batas jangkauan dia bisa mentransfer data, it's very good ya, itu sangat bagus sekali. Tapi kalau sudah di luar itu kan dia bisa bermasalah ya. Kemudian dari sisi security juga sama ya, karena ini jaringan wireless ya, dia bisa rawan disadap ya, rawan disadap ya. Kemudian juga ada isu EMC ya, electromagnetic compatibility ya, ada isu gangguan gelombang elektromagnetik kepada kesehatan ya, walaupun itu dulu ya, tapi kalau sekarang sih sudah sudah relatif secure ya gangguan-gangguan itu. Nah, bagaimana cara kerja daripada jaringan wireless saudara-saudara? Ya, prinsipnya adalah ada transmitter, ada receiver ya. Jadi jaringan komputer kita itu native di transmitter dan di receiver ini ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ya kan? Maka kita harus bisa mendesain jaringan wireless itu sebagai hubungan antara transmitter dan receiver ya, secara timbal balik ya, atau full duplex ya. Pada saat dia mancar dia juga menerima ya data, sehingga protokol network kita itu bisa berjalan di dalam itu skema komunikasi wireless ini ya.
Apa dilakukan ya kan? Informasi dari jaringan komputer di encoding ya, disandikan ya, di encode ya, kemudian dienkripsi ya, kemudian itu sama juga ya, disandikan juga ya dengan sandi lebih spesifik ya. Kemudian dilakukan kanalisasi ya, dibuat kanal informasi ya. Jadi dari source encoding, encryption, channel encoding ini masih ruang daripada data ya. Kemudian juga dia dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik ya, dimodulasikan ya. Dimodulasikan itu artinya adalah disisipkan ya. Karena dia adalah frekuensi bergetar gitu kan, maka kita bisa nitip data atau informasi di situ ya. Sehingga apa? Sehingga kita campur dengan gelombang elektromagnetik. Sebenarnya ini bukan multiplexing ini tidak mandatori ya. Kalau misalkan dia betul kumpulan daripada beberapa gelombang elektromagnetik bisa kita terapkan multiplexing ini. Tapi kalau hanya single frekuensi kan, maka multiplexing ini nggak perlu ya, cukup modulasi ya, langsung ke transmit. Nah, pada saat transmit ya kan, itulah berlaku yang namanya kanal daripada itu saluran ya, saluran gelombang elektromagnetik ya, melalui medium ya. Jadi kanal itu saudara-saudara merupakan eh, gelombang elektromagnetik yang membawa data atau informasi ya kan, merambat di dalam medium atau non medium. Itu namanya kanal ya. Nah, ini di dalam ilmu telekomunikasi, ilmu teori informasi gitu kan. Ini sangat penting kita pelajari. Bagaimana kita memodelkan ya kan, buat model perambatan gelombang elektromagnetik di dalam medium atau non medium ya. Nah, setelah dia merambat di dalam medium melalui kanal gitu kan, maka dia diterima oleh yang namanya penerima ya kan, demodulasi ya. Demodulasi ini adalah membuka amplop sepertinya ya, membuka amplop gitu kan, mana yang pembawa frekuensi karier dan mana data yang itu akan kita teruskan ke dalam jaringan. Nah, setelah kita pisahkan di dalam demodulasi, maka informasi itu kita pisahkan ya, kita teruskan ke channel decoding ya. Karena informasi atau data itu dalam bentuk tersandikan, maka dia harus didekode ya, diterjemahkan ya. Diterjemahkan, akhirnya didekripsi ya, kemudian balik lagi ke dalam jaringan komputer. Nah, prinsip ini terjadi secara timbal balik ya kan. TX, RX ya kan. Di sini ada TX dan RX juga ya, transmitter dan receiver. Di sini juga sama. Transmitter dan receiver dari si penerima ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan transmisi data. Nah, seperti itu saudara-saudara ya. Jadi di dalam ilmu wireless ini ya, ini semuanya bidang-bidang pembahasan ya yang sangat krusial, yang sangat penting harus kita ketahui ya. Encoding ya, encoding, modulasi ya, termasuk juga multiplexing kalau dia multikanal frekuensi ya. Kemudian juga kanal saluran transmisi itu juga ilmu sendiri ya. Kemudian demultiplexing juga ilmu sendiri. Demodulasi ini juga sama ilmu sendiri. Kemudian channel decoding itu juga sama dan juga dekripsi ya. Jadi semua skema proses daripada jaringan wireless ini saudara-saudara ya kan, dia adalah ya kan proses perjalanan data atau informasi dari jaringan komputer melalui skema jaringan komunikasi wireless. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan saudara-saudara, silakan. Halo? Halo? Nah, bagaimana data itu dikirimkan? Ya, modulasi. Modulasi itu ada berbagai macam jenis ya. Secara ilmu komunikasinya ya. Ada menggunakan on off keying ya, ada PSK ya kan, pulse shift keying modulation ya kan. Ada FSK, frequency shift keying modulation ya. Kemudian juga ada QPSK gitu kan. Jadi berbagai macam skema modulasi data ya. Skema-skema modulasi data ini sangat penting ya kan, karena dia menunjukkan kemampuan dia membawa data ya. Yang nanti akan insya Allah kita bahas akan di dalam itu pertemuan selanjutnya ya. Jadi tipe-tipe jaringan wireless. Nah, tipe-tipenya itu sangat lebar sekali. Ya, mulai dari jaringan kita televisi analog kita dulu. Nah, itu juga merupakan wireless ya. Satelit communication otomatis, radar otomatis, ya itu juga wireless ya. GPS kita ya kan, itu juga sama ya. Mobile phone kita, infrared communication kita, WiFi kita, Bluetooth kita gitu ya. Cordless phone ya, RFID itu juga sama. Semua adalah jaringan wireless ya. Bahkan juga jaringan wireless ini diekspansi sekarang adalah ke jaringan bawah laut ya, ke jaringan underwater ya kan, atau submarine communication. Nah, itu juga sama ya.
dia memanfaatkan itu prinsip daripada komunikasi wireless ya. Nah, kemudian bagaimana itu data itu bisa timbal balik ya. Data itu timbal balik karena dia memanfaatkan komunikasi full duplex ya atau half duplex ya. Pada saat two-way communication ya, komunikasi yang berjalan dua arah ya. Pada saat dia transmit data, dia juga bisa menerima data. Nah, itu ya, two-way communication ya seperti itu ya. Saudara-saudara, itu ada pertanyaan? Halo. Halo? Oke. Insya Allah minggu depan saya lanjutkan ya itu, dan ini materi ini akan saya share kepada Anda ya. Jadi itu kita melanjutkan ke agenda selanjutnya ya, mengenai prinsip daripada komunikasi data di dalam wireless ya, agar kita nanti bisa mengoptimalkan itu performansi jaringan wireless ya. Cukup saudara-saudara ya. Halo. Halo, Bapak. Halo, Pak. Oke. Oke. Oh, Halo. Ada pertanyaan Indra Purnomo? Sudah Pak, sudah cukup jelas. Cukup, ya? Oke. Selamat beraktivitas saudara-saudara ya. Mohon maaf atas reschedule Vkonnya ya, karena banyak sekali gangguan ya. Tapi saya terus optimalkan ya, kita harus ada komunikasi seperti ini ya. Bagi yang tidak hadir ini nanti saya unggah di YouTube ya. Terima kasih, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya ya.